Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat entok dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sore ini setelah asar saya berada di kandang bersih-bersih memberi pakan. Nanti kita akan sharing ngobrol tentang budidaya entok. Usaha entok bisa menjadi peluang yang menjanjikan jika ditekuni dengan baik. Ada beberapa langkah untuk memulai ternak entok ini. Yang pertama yaitu studi kelayakan. Lakukan riset untuk memahami pasar lokal, peminat daging, anakan, telur, berikut persaingan dengan produk lain. Yang kedua, lokasi dan kandang. Pilih lokasi yang cocok untuk ternak entok, karena pada dasarnya entok ini adalah unggas air. Maka upayakan air yang bersih dan lahan yang cukup untuk kandang. Tidak perlu besar, yang penting jagalah kebersihan kandang. Buat 2 titik penempatan entok atau lebih yang dikenal dengan nama kandang umbaran. Dan kandang tertutup. Kemudian yang ketiga, pemilihan bibitnya. Pilihlah bibit entok yang sehat dan berkualitas dari peternak yang terpercaya. Sudah besar-besar sehingga sepertinya sudah penuh di kandang ini, sehingga harus sebaiknya kita pindah ke kandang yang lebih lebar, lebih luas supaya pergerakannya leluasa. Saat bibit didatangkan ke kandang, pastikan bibit tersebut bebas dari penyakit atau cacat. Terus yang keempat, pakan dan gizi. Persiapkan pakan yang tepat untuk entok. Biasanya terdiri dari pakan pabrikan dan hijauan yang kaya dengan protein. Pakan hijauan membutuhkan bank pakan. Hijauan yang bagus bisa dipilihkan bayam, mengkudu, indigo vera, pepaya, azolla, kangkung, enceng gondok, pisang atau rumput odot. Tanaman-tanaman ini memiliki protein yang bagus untuk ternak. Kemudian yang kelima, perawatan harian. Jagalah kebersihan kandang secara teratur. Pastikan entok mendapatkan air bersih setiap hari dan lakukan pantauan kesehatan secara rutin. Bisa dibuatkan kolam dalam kandang umbaran yang mendapat pancaran matahari penuh. Hal ini penting agar kondisi kandang terjaga kering. Penempatan bak air atau tempat minum jangan ditempatkan di kandang tertutup karena berpotensi membuat kandang menjadi basah. Kandang yang basah ini identik dengan bau. Kondisi ini tentunya tidak sehat bagi ternak dan peternaknya sendiri.
Yang keenam, pemeliharaan kesehatan. Siapkan rencana vaksinasi dan pengobatan untuk mencegah penyakit. Jadi ini LD50, ini pencampurnya. Jadi ini ke sini dulu, nanti balik ke sini, baru kita kasihkan. Modelnya ini tetes ya. Nah, gini caranya. Jadi vaksin kita kasihkan ke mata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat ya. Nah, cukup segini. Oke. Nah, sudah dia. Nah, itu udah cukup. Kita kasihkan. Oke. Yes, sudah. Oke. Oke. Dan ini kudu hafal tenan. Dan tidak sampai ke daging, cuman di bawah kulit tuh lihat satu. Oke. Kalau pegang satunya Pak, pucuknya oke. Di rengge ke sini, oke. 1, 2, 3. Menggunakan obat herbal bisa dengan jahe, kunyit, daun pepaya Jepang, dan empon-empon lainnya yang bisa menambah daya tahan atau imunitas ternak entok menjadi lebih bagus. Khusus di cuaca yang ekstrim, pancaroba, atau musim kemarau yang panjang dan dingin. Kemudian yang ketujuh adalah pemasarannya. Harapan peternak yaitu dapat menikmati hasil usahanya, dan di sini tentunya dibutuhkan strategi pemasaran yang baik. Sekali lagi tentukan lebih dahulu segmen pasarnya. Menjadi peternak pembibitan, penjualan anakan, peternak pembesaran dengan segmen pedaging, atau peternak entok kontes. Dan sasaran penghobi. Untuk pemula, disarankan untuk memilih dari 3 segmen itu. Ketika sudah fokus, bisa mengembangkan ke segmen yang lainnya. Jika bisa menyasar 3 segmen ini, maka bisa disebut peternak dengan paket komplit. Sebab ketiganya sebenarnya saling berkaitan dan bisa diaplikasikan bersama. Penjualan bisa langsung melalui komunitas atau media sosial. Ada WA, Facebook, TikTok, YouTube, atau segmen media lain. Kalau stasiunnya Kertosono. Oh iya, Kertosono ya? Ya. Yang kedelapan adalah pengelolaan keuangan. Setelah berhasil, manajemen keuangan menjadi penting. Perencanaan keuangan yang matang harus dilakukan untuk usaha. Biaya operasionalnya dan perkiraan pendapatan dari ternak entok harus dihitung secara rigid. Kemudian yang 9 adalah perizinan dan regulasi. Jika sudah mampu melakukan penjualan dengan skala yang besar, jangan lupa pastikan persyaratan perizinan dan regulasi yang berlaku untuk usaha peternak entok di daerah Anda. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Pantau perkembangan ternak secara teratur dan evaluasi kinerja secara berkala untuk perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Kata kuncinya, memulai ternak entok membutuhkan komitmen dan perencanaan yang matang. Itu kemudian bisa menjadi usaha yang menguntungkan dengan pasar yang tepat dan manajemen yang baik. Demikian tadi sahabat entok, bincang-bincang kita bisa berbagi, sharing ya.
hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.